Teman-teman, apa kabar semuanya? Saya akan mempresentasikan tentang dinamika perbedaan tafsir dan interpretasi agama-agama dalam konteks budaya sejarah sebagai tugas mata kuliah saya. Pertama, mengenai latar belakang bahwa agama merupakan bagian integral dalam kehidupan manusia, memainkan peran penting dalam membentuk nilai-nilai kepercayaan dan pandangan hidup individu maupun masyarakat. Kita tahu bahwa agama menurut bahasa Sanskerta, a itu artinya tidak, gama itu artinya kacau. Jadi kalau agama digabung artinya adalah tidak kacau atau tidak pergi. Jadi adanya agama itu menjadikan umat manusia itu supaya tidak berantakan. Ada aturan-aturan atau norma-norma tertentu di dalam agama. Namun kenyataannya ada beberapa orang yang memiliki perbedaan makna dalam memaknai agama itu sendiri atau ajaran-ajarannya. Dan di antara penyebabnya yang menyebabkan terjadinya perbedaan penafsiran agama atau interpretasi agama itu adalah adanya faktor budaya dan sejarah. Jadi penafsiran agama atau interpretasi agama di sini dalam makalah ini saya akan mengkajinya dari sudut budaya dan sejarah. Yang pertama, dalam konteks budaya itu adanya perbedaan bahasa, adanya perbedaan tradisi dan perbedaan nilai. Yang pertama saya jelaskan sedikit terkait dengan perbedaan bahasa. Contohnya misalkan ini ya, berkaitan dengan terjemahan dan makna kata. Ada dalam bahasa Arab itu ruh ya. Dalam Al-Quran juga disebutkan makna ruh itu sendiri. Ternyata ruh itu maknanya luas dalam konteks bahasa Islam ya. Ada yang memaknai jiwa, nafas ya. Tetapi kalau dalam bahasa Inggris misalkan itu ruh dibahasakan sebagai soul. Soul itu artinya spirit. Jadi spirit itu power atau kekuatan ya, bukan hanya sebatas jiwa. Ya, ini ada perbedaan makna. Contoh lagi adanya perbedaan dialek bahasa ya, seperti disebutkan di dalam ayat Al-Quran itu kan ada lafadz yang berbunyi yatahurna atau yataharna yang menjelaskan tentang batas suci seorang wanita yang haid. Kalau dikatakan yatahurna di dalam ayat Al-Quran tersebut, maka ini maknanya wanita yang sudah mampet darahnya, sudah berhenti darahnya, walaupun belum mandi, ini boleh melakukan jima. Tapi kalau yang membacanya yatahharna, maka ini tidak boleh. Ini harus mandi wajib dulu, begitulah ya. Terus ada lagi perbedaan tradisi. Ya, misalkan terkait dengan cara berpakaian. Dalam Al-Quran itu disebutkan terkait dengan ayat wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Jadi wanita itu disuruh untuk menutup aurat ya, karena dari bagian tubuh seluruh manusia, seluruh wanita itu adalah termasuk aurat. Nah, di sini ada perbedaan penafsiran. Menurut Imam Syafi'i itu wajib ditutup semuanya, sehingga wajib memakai cadar, begitulah ya. Nah, dalam imam yang lain misalkan Imam Hanafi ya, itu tidak mewajibkan. Artinya illa ma dhahara minha itu kecuali yang tampak darinya ya. Nah, wajah itu sesuatu yang tampak, maka ini tetap diperbolehkan dalam keseharian bersikap, berpakaian, artinya tidak menggunakan cadar pun tidak apa-apa. Jadi perbedaan tafsir yang semacam ini itu menjadikan kehidupan di masyarakat kita itu semakin dinamis. Dari perbedaan yang semacam itu, kita sebenarnya sebagai manusia itu tidak boleh saling menghujat, saling menjatuhkan, menghina dan lain sebagainya, karena ini perbedaan penafsiran itu yang sifatnya dari otak manusia yang berbeda-beda dalam memandang agama, begitu. Oke, sekarang kita melihat dalam konteks sejarah ya. Ada faktor-faktor tertentu yang menjadikan secara konteks sejarah itu ternyata bisa menjadikan perbedaan penafsiran. Contohnya misalkan perbedaan politik ya. Kita pernah mendengar bagaimana kasus pencalonan gubernur pada waktu itu ya, antara Ahok dan Anies Baswedan waktu itu ya, yang membawa surat Al-Maidah ayat 51. Ini terjadi perbedaan pendapat ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu yahuda wan nasara la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Nah, ini auliya itu memiliki banyak penafsiran.
Ada yang memaknai aulia itu sebagai pemimpin, ada yang memaknai sebagai kekasih, ada yang memaknai sebagai sahabat, teman, dan sebagainya. Ini perbedaan yang semacam ini ternyata dari jalur politik itu dimanfaatkan untuk memanfaatkan dirinya sebagai calon pemimpin, begitulah ya. Dalam sudut ilmu pengetahuan misalkan ya, ada surat Al-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah," ya, "wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Jadi sebiji dzarrah itu yang kita lakukan itu ternyata ada buktinya nanti di akhirat. Nah, dzarrah ini dalam konsep ilmu pengetahuan itu mengalami perbedaan. Dulu mungkin dimaknai sebagai biji sawi ya, tapi semakin perkembangan zaman ilmu pengetahuan semakin maju, maka dzarrah itu tidak hanya sebatas biji sawi, tapi dimaknai sebagai atom, begitulah ya. Kemudian ada konflik peperangan ini ya, surat Al-Baqarah ayat 190 ya, waqatiluna fi sabilillahi yuqatilunakum wala ta'tadu. Jadi perangilah mereka-mereka yang memerangi kamu, wala ta'tadu, jangan kau melewati batasan. Ini wala ta'tadu itu banyak penafsiran yang berbeda. Ada yang memaknai jangan memusuhi mereka yang tidak memusuhi, jangan memerangi mereka yang tidak memerangi kita, begitu ya. Tapi dalam tafsir yang lain ya, itu jangan melewati batas. Perang boleh melakukan perang, tapi jangan sampai melewati batas. Melewati batas contohnya misalkan melakukan mutilasi terhadap musuh, membunuh, mencacak-cacak dagingnya dan sebagainya ya. Kemudian merampas harta rampasan yang semaunya sendiri dan dibagi dengan seenaknya sendiri, itu tidak boleh ya. Jadi adanya perbedaan penafsiran yang dari sudut peperangan ini ya, mestinya harus bijak kita ya sebagai umat muslim dalam konteks apapun ya, budaya atau sejarah. Ketika terjadi perbedaan penafsiran, perbedaan pendapat mengenai penafsiran agama, maka ini lebih baik, alangkah bijaknya kita harus menjadi umat yang memiliki karakter sopan, santun, bijaksana dan sebagainya.